Selamat siang, pemirsa. Sejumlah berita terbaru yang kini menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda dalam acara Breaking News bersama saya, Ina Cahya. Inilah berita selengkapnya. Timnas Indonesia U20 memulai laga pertama di grup C Piala Asia U20 2025 dengan kekalahan. Garuda Muda ditumbangkan Iran 0-3. Iran versus Indonesia berlangsung di Stadium Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Shenzhen, Cina pada Kamis 13 Februari 2025 malam. Hisham Nafari merobek gawang Indonesia di menit kelima. Bola sundulan bek Iran itu mengenai pemain Indonesia sebelum akhirnya masuk ke gawang Ikram Al-Ghifari. Indonesia belum mampu membuat ancaman ke gawang Iran sampai laga berjalan setengah jam. Pasukan Indra Safri lebih banyak dipaksa bertahan dan serangan balik kerap kandas sebelum masuk ke kotak penalti Iran. Indonesia nyaris merobek gawang Iran di menit ke-57. Marcelinus Ola yang masuk di babak kedua melepaskan tembakan dan bola bisa diblok kiper. Indonesia tertinggal 0-2 di menit ke-63. Gawang Irkam kembali harus bobol di menit ke-73. Mobin Deng Han membuat Indonesia terluka lewat sundulan dengan memanfaatkan bola dari sepak pojok. Indonesia gagal mencetak gol sampai laga tuntas. Kekalahan 0-3 ini membuat Indonesia di dasar klasemen grup dan Iran di puncak. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Mukti, memastikan tunjangan guru non-ASN baik di sekolah negeri maupun swasta tetap dipenuhi dalam anggaran Kemendikdasmen tahun 2025 meski mengalami pemangkasan. Kemendikdasmen melakukan pengurangan anggaran sebesar 7,23 triliun dari total 33,5 triliun sehingga menjadi 26,27 triliun. Hal itu sejalan dengan instruksi Presiden Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Kemendikdasmen menyebutkan, efisiensi operasional dilakukan tanpa mengganggu layanan pada unit utama dan unit pelaksana teknis UPT di daerah. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk program prioritas seperti peningkatan pendidikan vokasi untuk menghasilkan lulusan siap kerja, pelindungan dan pengembangan bahasa daerah agar tetap lestari, akreditasi sekolah guna menjamin mutu pendidikan, serta pelaksanaan tes kemampuan akademik TKA yang diselenggarakan pada November 2025. Sekretaris Jenderal Sesjen Kemendikdasmen Suharti menambahkan, Kemendikdasmen akan meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran di lingkup kementerian. Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Saifudian, mengapresiasi upaya Kemendikdasmen dalam memperjuangkan anggaran pendidikan guna menjaga keberlangsungan program prioritas. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Breaking News, pemirsa, PT Pupuk Indonesia Persero memacu modernisasi industri pupuk nasional dalam rangka memaksimalkan teknologi dan inovasi berkelanjutan. Sejalan dengan visi Asta Cita, pemerintah dan arahan Kementerian BUMN dalam mewujudkan swasembada pangan, PT Pupuk Indonesia Persero terus memperkuat perannya sebagai produsen pupuk berkualitas melalui pengembangan teknologi dan inovasi berkelanjutan. Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmat Pribadi, menuturkan dengan kapasitas produksi sebesar 14,6 juta ton, Pupuk Indonesia merupakan produsen pupuk berbasis nitrogen terbesar di Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Dalam beberapa waktu ini, Pupuk Indonesia bersama anak perusahaan telah melakukan sejumlah inisiatif untuk mempertahankan pencapaian tersebut dengan cara meningkatkan kapasitas produksi maupun melakukan inovasi bisnis yang lebih ramah lingkungan. Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya pembangunan pabrik NPK Pupuk Iskandar Muda, pabrik NPK Ponska 5 Pupuk Petrokimia Gresik, dan terbaru adalah proyek revitalisasi pabrik 3B milik PT Pupuk Sriwijaya Palembang Pusri.
Revitalisasi ditargetkan akan rampung pada tahun 2027 dan pabrik akan memiliki kapasitas produksi sebesar 445.500 ton amonia per tahun serta 907.000 ton urea per tahun. Rahmat berharap penyelesaian revitalisasi pabrik ini akan mampu mendukung program pemerintah dalam mempercepat pencapaian swasembada pangan. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan hujan ringan terjadi di kota-kota besar di Indonesia pada Jumat hari ini. Perakirawan BMKG, Ranti Kurniati pada kanal YouTube yang diikuti di Jakarta, Jumat 14 Februari 2025, menyampaikan berawal dari Pulau Sumatera, cuaca diperkirakan berawan tebal di wilayah Banda Aceh, Padang, dan Tanjung Pinang. Beralih ke Pulau Jawa, kota Surabaya diperkirakan berawan tebal, sedangkan Semarang, Yogyakarta, dan Jakarta berpotensi hujan ringan. Kota Serang berpotensi hujan dengan intensitas sedang. Beranjak ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, diperkirakan berawan tebal untuk wilayah Mataram, sementara kota Denpasar dan Kupang berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya bergeser ke Pulau Kalimantan. Diperkirakan berawan tebal untuk wilayah Pontianak dan hujan ringan di wilayah Palangkaraya, Tanjung Selor, Samarinda, dan Banjarmasin. Beralih ke Pulau Sulawesi, udara kabur berpotensi terjadi di Kota Palu, berawan tebal berpotensi terjadi di wilayah Gorontalo, sedangkan hujan ringan berpotensi terjadi di Kota Makassar, Mamuju, dan Manado. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa. Ada berbagai acara atau agenda di Kota Bandung pada hari ini Jumat 14 Februari 2025 yang berpotensi menimbulkan kemacetan. Kemacetan di Kota Bandung biasanya mulai terjadi menjelang akhir pekan seiring dengan berdatangannya wisatawan mulai Jumat sore. Wilayah-wilayah yang menjadi titik kemacetan biasanya adalah menjadi pusat wisata seperti Jalan Asia Afrika, Jalan Braga, Jalan Cihampelas, dan Jalan Setiabudi, Jalan Insinyur Haji Juanda, dan masih banyak lagi. Kemudian Jumat ini juga diperkirakan akan semakin padat dengan adanya perayaan Hari Valentine. Tidak hanya itu, Kota Bandung pada Jumat ini juga dimeriahkan dengan berbagai acara, khususnya acara musik yang berpotensi menjadi titik kemacetan. Acara musik di Kota Bandung pada Jumat ini digelar mulai dari mal hingga kafe. Berikut agenda di Kota Bandung yang berpotensi menimbulkan kemacetan pada hari ini, Jumat 14 Februari 2025. Pertama, konser Banda Neira. Panggung intim ini digelar di Biset Square, Jalan Pelajar Pejuang 45, nomor 119 Turangga, Kecamatan Lengkong. Kedua, Lunar Prosperity Season 2025. Acara ini berlangsung selama 2 hari, tepatnya di Downtown Walk. Musisi yang akan memeriahkan panggung Sumarekon Mall Bandung, yakni Ada Band. Selanjutnya, konser band Coil yang mengadakan sesi live akustik bertajuk Coil Mendongeng Part 1 di Jalan Braga, nomor 1, Kota Bandung. Dan yang terakhir, Senada Seirama Volume 4 di Nara Park, Bandung. Itulah informasi mengenai sejumlah agenda atau acara yang berlangsung di Kota Bandung Jumat ini. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Nda Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, terima kasih, dan sampai jumpa.